Ceritanya, ada seorang gamer bernama Seviel yang karakternya udah level mentok. Malah tewas pas acara perang-perangan gede yang dia bikin sendiri. Tapi anehnya, dia santai aja, nggak nyesel sama sekali. Soalnya teman-temannya pada seneng banget. Saking populernya acara perang itu, dia sampai dapat tawaran langsung dari tim developer gamenya. Karena udah kepo berat sama isi tawarannya, langsung aja dia pencet tombol terima tanpa mikir panjang. Kayaknya dia harusnya baca dulu syarat dan ketentuannya. Soalnya sedetik kemudian dia udah nongol di ruangan aneh, diliatin banyak orang. Yang lebih parah, pusaka keluarganya mendadak hilang. Dia baru sadar kalau jiwanya pindah ke tubuh karakternya, si Lufas. Orang-orang di sekitarnya kelihatan ketakutan setengah mati. Jadi dia coba nanya baik-baik, ada apa gerangan? Tapi begitu mulut Lufas kebuka, aura super berat langsung menekan seisi ruangan. Bikin semua orang di sana nyungsep cium lantai. Dari luar sih, Lufas kelihatan lagi nyindir. Apa di sini kebiasaan ya, kalau ketemu orang baru langsung cium lantai? Tapi di dalam hatinya, si Seviel lagi panik-paniknya. Nggak ngerti kenapa semua ini bisa terjadi. Sesaat kemudian, dia baru ingat kalau Lufas punya skill intimidasi yang mungkin jadi biang keroknya. Dia coba tenang dan matiin skill itu. Tapi butuh beberapa menit buat nemuin caranya. Alhasil, orang-orang itu jadi kejebak di lantai buat sementara waktu. Pas keadaan udah normal lagi, Lufas nyamperin salah satu elf di ruangan itu buat minta penjelasan. Si elf malah langsung pingsan saking takutnya. Setelah diinterogasi sana-sini, akhirnya dia dapat juga jawaban yang dicari. Singkatnya gini, udah 200 tahun berlalu sejak dia dikurung, dan si Raja Iblis ternyata masih hidup dong. Nah, biar bisa ngalahin si Iblis, kerajaan niatnya mau manggil pahlawan baru. Tapi yang nongol malah si Lufas. Ini artinya, si Seviel beneran keisep masuk ke dunia game. Dan bukannya panik, dia malah girang banget. Tapi dia cepat sadar, pasti serem banget berada di dekatnya selagi dia ada di dalam tubuh Lufas. Jadi, mendingan dia cepat pergi dari situ sebelum ada yang jantungan. Tiba-tiba, Lufas angkat bicara, bilang ke semua orang kalau dia paham kenapa mereka pada cemas, soalnya dulu dia emang hampir menguasai dunia. Tapi dia meyakinin mereka kalau masa-masa penaklukannya udah lewat, jadi mereka nggak usah khawatir. Walaupun begitu, dia juga sama sekali nggak minat jadi pahlawan baru buat mereka. Jadi dia bilang, anggap aja dia nggak pernah ada, dan panggil aja pahlawan lain atau gimana kek. Soalnya dia nggak bakal tinggal di situ. Si Raja nanya dia mau kemana. Lufas jawab kalau dia cuma mau keliling-keliling nikmatin dunia ini. Tapi dia janji bakal balik lagi kalau memang dibutuhkan. Lufas pun langsung terbang. Dan entah gimana caranya, Seviel ngerti banget cara kerja sayap Lufas. Jadi dia bisa pakainya tanpa masalah. Dulu, Lufas itu karakter andalan Seviel pas game ini pertama rilis. Dan berkat sistem unik di gamenya, semua tindakan pemain bisa resmi jadi bagian dari cerita dunianya. Jadi, dengan semua waktu dan uang yang Seviel habiskan buat bikin Lufas jadi nomor 1 di papan peringkat, dia dikenal sebagai salah satu karakter paling mengerikan di dunia ini. Dia sebenarnya bisa aja terus jadi yang teratas selamanya, tapi itu bakal ngebosenin banget. Makanya, dia bikin kesepakatan sama pemain-pemain top lainnya buat pecah kubu jadi faksi terang dan gelap, biar bisa perang total-totalan. Perang besar itu berakhir dengan kekalahan Lufas dan dia disegel di dimensi lain. Buat Seviel sih seru-seruan aja, tapi buat dunia ini semua itu beneran terjadi. Makanya Lufas ditakuti di mana-mana karena perbuatannya. Lucunya selama Seviel dan teman-temannya asyik perang-perangan, mereka sama sekali lupa sama tujuan utama gamenya, ngebantai Raja Iblis. Jadilah si Ormas masih hidup sampai sekarang, sejak Lufas disegel. Tapi urusan itu nggak masuk daftar prioritas Lufas, jadi nanti aja diurusnya. Sekarang ini, dia cuma mau menikmati dunia game yang udah jadi kenyataan ini. Pemberhentian pertama Lufas adalah markas lamanya, dan pemandangannya bener-bener keren banget. Memang sih, kelihatannya agak nggak keurus setelah 200 tahun ditinggalin. Tapi tetap aja rasanya luar biasa bisa lihat langsung.
Luffy duduk di singgasananya, dan Seville mulai bernostalgia. Ingat masa-masa seru bareng teman-temannya di tempat ini. Dia ingat, mereka sering ngobrol ngalor ngidul gak jelas. Tapi kemudian dia sadar, semua obrolan itu kan adanya di grup chat. Lah, kok dia ingetnya seolah-olah dia ada di sana langsung ya? Tiba-tiba, Luffy ngerasa ada yang mendekat. Bikin dia langsung waspada, karena markasnya harusnya kosong lompong. Tapi pas dia lihat, ternyata itu seorang gadis berambut biru bernama Dina. Dia kelihatan seneng banget ketemu Luffy, soalnya dia udah nungguin kembalinya Luffy selama 2 abad. Masalahnya, Luffy sama sekali nggak kenal siapa cewek ini. Dina sakit hati banget pas sadar Luffy lupa sama dia. Padahal katanya dia itu penasehat paling setia. Tapi, Luffy ngerasa nggak pernah butuh penasehat sama sekali. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Seville ingat pas dia bangun markas ini, dia mikir bakal keren kalau ada NPC buat pajangan, biar tempatnya kelihatan lebih hidup. Jadilah dia menempatkan Dina di situ dan ya udah ditinggalin gitu aja. Sepertinya Dina jadi punya kesadaran sendiri pas dunia ini jadi nyata. Dan Seville jadi ngerasa bersalah karena cewek ini kejebak sendirian selama 200 tahun. Akhirnya, Luffy pura-pura ingat dan bilang, mana mungkin dia lupa sama Dina. Dia berterima kasih ke Dina karena udah jagain markas selama dia pergi. Dan Dina senangnya bukan main dengar kata-kata manis dari Luffy. Oke, lupakan soal itu. Karena waktu udah lama berlalu, Luffy jadi ketinggalan berita soal keadaan dunia sekarang. Jadi, dia minta Dina buat ngasih les singkat sejarah biar dia nggak kuper-kuper amat. Dina bilang dia bakal dengan senang hati ngejelasin semua yang dia tahu. Dia cerita ke Luffy, setelah Luffy dikalahkan, ke-7 pahlawan mendirikan negara mereka masing-masing. 4 dari mereka udah meninggal karena faktor usia selama 200 tahun terakhir, tapi 3 sisanya yang umurnya lebih panjang masih hidup. Seville jadi penasaran, apa para pahlawan di dunia ini beneran masih teman-temannya, atau mereka udah jadi NPC biasa. Kayaknya dia harus samperin mereka satu-satu nanti. Selanjutnya, Dina ngejelasin kalau Raja Iblis Orma masih hidup. Dan itu semua gara-gara ke-7 pahlawan gagal ngalahin dia setelah mereka nyegel Luffy. Kabar lainnya, kata Dina, 12 bintang surgawi bawahan Luffy juga masih ada. Meskipun sebagian besar udah pada mencar. 12 bintang surgawi ini adalah sekumpulan monster NPC langka dan kuat yang dikoleksi Seville karena dia pikir keren aja punya pasukan jenderal elit pribadi. Luffy nanya ke Dina soal kabar terbaru dari para bintangnya. Dina jawab dia tahu lokasi 6 dari mereka, tapi 2 di antaranya kayaknya malah gabung sama pasukan iblis buat balas dendam ke para pahlawan yang nyegel Luffy. Luffy agak kecewa dengarnya. Masa ada anak buahnya yang gabung sama iblis cuma gara-gara dia kalah? Perasaan masalahnya nggak segitunya deh. Dia bertekad bakal ngomelin mereka berdua kalau ketemu nanti. Di luar itu, setidaknya dia sekarang punya tujuan. Rencana awalnya sih cuma mau jalan-jalan keliling dunia buat seneng-seneng sambil nyari tahu apa 3 pahlawan yang tersisa itu pemain kayak dia atau bukan. Tapi sekarang, dia harus ngumpulin dulu ke-12 bintang surgawinya. Karena dia bakal ngerasa tanggung jawab kalau ada dari mereka yang bikin onar tanpa alasan. Dia minta Dina ngasih tahu lokasi bintang surgawi yang pertama. Dina langsung buka peta dan nunjuk ke sebuah tempat bernama Spell. Disitulah salah satu pahlawan tinggal, dan si bintang surgawi Aries udah berbulan-bulan nyoba nyerang tempat itu. Sekarang karena udah tahu di mana harus nyari Aries, dia langsung bergegas berangkat. Tapi Dina teriak nyuruh dia balik, soalnya nggak bisa dong main pergi gitu aja tanpa persiapan. Pertama, Luffy gak punya duit sepeser pun, dan Dina tadinya mau ngasih. Tapi karena dia udah nunggu kelamaan, semua uang yang dia punya sekarang udah nggak ada harganya. Luffy bilang dia bisa cari duit di jalan, tapi Dina ngelarang. Mana ada yang mau bisnis sama si penakluk legendaris. Luffy ngeyel, bilang nggak mungkin ada yang ngenalin mukanya setelah 200 tahun. Tapi, Dina ngingetin kalau ada ras kayak elf yang umurnya panjang, dan pasti banyak dari mereka yang tahu siapa dia. Apalagi kerajaannya mungkin udah nyebarin pengumuman soal kedatangannya. Tapi, kalau Luffy mau cari duit,
Dina tahu satu pekerjaan yang bisa dilakuin tanpa perlu dicek latar belakangnya. Jadi petualang. Dina ngajak Lufas ke kota dagang Yedilar, tapi dia bakal narik perhatian banget kalau sayap hitamnya kelihatan. Jadi, Lufas nyembunyiin sayapnya di dalam jubahnya yang kegedean sebagai penyamaran. Dia benci banget jalan-jalan dengan posisi nggak nyaman begini. Tapi ya mau gimana lagi, nggak ada pilihan lain. Jadi, untuk sementara dia pasrah aja. Sesampainya mereka di guild petualang, Lufas nyeletuk kalau suasana di sarang orang-orang aneh dan nyeleneh ini terasa familiar. Soalnya, menurut cerita latar belakangnya, dia dulu juga seorang petualang sebelum mendirikan kerajaan kegelapannya. Tapi, dia cepat sadar, aneh juga dia bisa ngerasa nostalgia. Padahal secara teknis, ini pertama kalinya dia nginjekin kaki di guild. Dina sadar, Lufas kayaknya lagi ngelamun. Jadi dia nanya apa ada yang salah. Tapi, Lufas cuma ngibasin tangan dan bilang mending mereka lihat papan pekerjaan. Pas lagi lihat-lihat papan pekerjaan, Dina nemu kerjaan yang bayarannya 3.000 koin. Tugasnya cuma nyariin kucing-kucing yang hilang. Lufas setuju, itu tawaran yang bagus. Tapi, bisa-bisa butuh waktu lama buat nemuin kucingnya. Dan dia malas ngabisin waktu seminggu cuma buat misi sampingan. Jadi, mereka terus mencari. Gak lama, mereka nemu pekerjaan berburu yang lumayan. Bayarannya 1.500 koin dan tugasnya cuma berburu beberapa orc. Lufas pikir ini sempurna. Orc punya kemungkinan 3% ngedrop dagingnya kalau mati. Dan kalau makan dagingnya, HP maksimal bisa nambah. Jadi, sekalian aja dia mau farming HP sedikit selagi di sana. Sore harinya, mereka berdua tiba di desa tempat permintaan itu dibuat dan ngobrol sama kepala desa. Seorang pria tua yang kelihatan capek dan cuma pengen semua masalah ini cepat berakhir. Dia ngejelasin kalau para orc udah lama banget ngehancurin desa mereka, nyulik para wanita, ngebunuh para pria, dan ngancurin semua yang udah mereka bangun. Dia mohon-mohon pada mereka berdua buat ngusir para orc demi keselamatan desa. Dan Dina dengan ceria ngeyakinin kalau kepala desa nggak usah khawatir, karena Lufas pasti bakal ngeberesin orc-orc itu tanpa ragu. Si kepala desa bersyukur banget atas bantuan mereka. Setelah itu mereka langsung masuk hutan buat nyari sarang orc, dan nggak butuh waktu lama mereka berhasil nemuin, lengkap dengan 2 orc yang lagi jaga di depan. Lufas pun mulai siap-siap menyerang. Kalau dipikir-pikir, dia belum ngecek layar statusnya sama sekali sejak sampai di sini. Jadi, dia membukanya. Untungnya, semua kemampuannya yang level maksimal masih ada. Jadi, ngebunuh para orc ini harusnya gampang. Tapi, dia nggak yakin apa mentalnya udah siap. Soalnya, ngebunuh makhluk ini di layar game sama di kehidupan nyata itu beda banget. Dia mengaktifkan salah satu kemampuannya dan menciptakan selusin pedang di sisinya sebelum meluncurkannya lurus ke arah para orc. Pemandangan setelahnya benar-benar menjijikan. Tapi anehnya, Lufas merasa sangat tenang. Beberapa saat kemudian, seisi sarang orc sadar ada penyusup. Jadi mereka semua keluar dan mengepung Lufas dalam sekejap. Mereka juga punya orc super gede sebagai pemimpinnya. Jadi petualang biasa pasti bakal kerepotan. Tapi pas mereka mulai nyerang Lufas, gerakan mereka semua lambat banget. Kayak lagi slow motion. Perbedaan kekuatannya jauh banget. Sampai Lufas sadar, dia mungkin gak perlu lagi bikin pedang buat ngadepin mereka. Jadi dia menonaktifkan skillnya dan mulai menebas kepala para orc dengan kecepatan super. Dia saking cepatnya, sampai si pemimpin orc gak sadar apa yang terjadi. Yang dia lihat cuma kepala anak buahnya berterbangan dari badan mereka. Lufas kemudian berhenti dan natap si orc gede, seolah bilang, "Heh, pasukanmu udah kubantai semua, kamu mau apa?" Si orc ngamuk, nyoba ngehancurin Lufas ke tanah, tapi jelas dia salah lawan. Soalnya Lufas itu ibarat bencana berjalan, dan si orc cuma kerikil di jalannya. Nggak bohong, yang Lufas lakukan ke Raja Orc itu cuma nonjok kepalanya pelan-pelan, dan sedetik kemudian kepalanya langsung bolong. Emang, dia itu terlalu kuat. Setelah Lufas selesai dengan pembantaiannya, Dina mulai memanen beberapa mayat orc. Dia seneng banget pas nemu salah satu orc yang daging tenderloinnya masih utuh. Menurut Dina, vitalitas seekor orc itu disimpan di daging tenderloin mereka. Dan kalau dimakan tanpa rusak, vitalitas itu bakal pindah ke yang makan.
Dia nawarin buat masakin beberapa untuk Lufas nanti. Terus, dia bikin beberapa portal dan nyimpen mayat-mayat itu. Lufas nggak nyangka Dina punya kemampuan kayak gini. Tapi punya teleportasi pasti bakal berguna banget nantinya. Tapi untuk sekarang, waktunya mereka nyelamatin semua orang yang diculik sama para orc. Yang bikin Dina kaget, setelah semua wanita dikeluarin, ternyata mereka semua kelihatan sehat walafiat. Lufas sih nggak merasa aneh, soalnya dalam cerita gamenya, orc itu ternyata baik banget sama perempuan. Mereka cuma jelek banget dan status karismanya rendah abis. Jadi mereka nggak pernah coba-coba deketin cewek dan langsung loncat ke tahap penculikan. Dina kaget setengah mati dengarnya. Dia nggak bisa bayangin monster sejelek itu bisa jadi gentleman. Tapi terlepas dari gimana mereka memperlakukan tawanannya, itu nggak ngubah fakta kalau mereka tetap nyulik para wanita. Jadi, Lufas menciptakan kepalan batu raksasa dan menghancurkan gua itu buat mastiin nggak ada yang selamat. Dina nanya ke Lufas apa dia mau Dina hapus ingatan para gadis itu, karena dia nggak mau mereka harus ingat muka jelek orc yang nyulik mereka. Tapi reaksi jujur Lufas adalah, kenapa kamu santai banget nawarin hapus ingatan, seolah-olah itu hal biasa? Dia nanya ke Dina, apa beneran dia bisa ngapus ingatan seseorang? Dan Dina jawab itu gampang banget. Bahkan kalau dia mau, dia bisa memanipulasi dan menulis ulang kepribadian seseorang. Tapi selain ngeri karena Dina bisa ngelakuin itu sesuka hati, Lufas pikir nggak perlu sampai mengubah ingatan orang cuma karena insiden begini. Mereka cuma perlu bawa pulang para gadis itu dengan selamat ke desa mereka. Jadi, Lufas manggil golem dan nyuruh golem itu bawa semua orang dalam perjalanan pulang. Misi kali ini berjalan lancar banget. Tapi Lufas jadi penasaran, kenapa nggak ada orang lain yang nerima misi ini sebelum mereka datang? Dina ngejelasin kalau itu karena nggak ada insentif yang sepadan sama risikonya. Tapi buat Lufas itu nggak masuk akal. Soalnya vitalitas dari Tenderloin Orc aja udah lebih dari cukup jadi alasan buat ngambil tantangan ini. Tapi Dina ngasih tahu Lufas kalau kebanyakan orang nggak mau ambil risiko karena, singkatnya, para pejuang di zaman ini payah banget. Contohnya, kata Dina, negara yang manggil Lufas itu namanya Kerajaan Pedang, dan dia mau Lufas ngebak level pendekar terkuat di kerajaan itu. Karena dia petarung terkuat mereka, Lufas ngira orang itu pasti sekuat dirinya. Tapi dia kaget bukan main pas dikasih tahu kalau pendekar pedang terbaik kerajaan itu cuma level 120. Ini nggak masuk akal. Soalnya dia tahu pasti ada banyak banget orang yang mencapai level 1000 bareng dia di game. Tapi Dina ngingetin, kalau mereka semua itu orang dari zaman dulu. Dan sejujurnya, mereka itu para pemain yang paling niat. Realistisnya, buat mencapai level 1001, orang harus bertarung terus-menerus. Setiap detik, setiap hari. Dan mendedikasikan seluruh hidupnya buat jadi lebih kuat. Dan orang-orang di generasi ini prosta nggak bisa ngelakuin itu. Setidaknya nggak tanpa mati duluan. Lufas sekarang ngerti kenapa bakal susah buat orang-orang di dunia ini mencapai level maksimal. Buat dia, ini kan cuma game, jadi wajar aja kalau dia nge-grind level sebanyak mungkin. Tapi buat orang-orang di dunia ini satu-satunya hidup mereka, jadi mereka nggak mau menyia-nyiakannya. Lufas dan Dina akhirnya sampai kembali di desa, dan semua penduduk desa seneng banget bisa kumpul lagi satu sama lain. Para wanita sangat berterima kasih pada Lufas karena udah bawa mereka pulang. Dan Lufas senang melihat mereka semua bahagia. Tapi kalau mereka tahu identitas aslinya, mungkin mereka nggak bakal seceria itu. Kepala desa lalu ngasih Lufas dan Dina hadiah yang udah disepakati. Dan setelah dicek, Dina mastiin semuanya ada di sana. Jadi mereka siap buat pergi. Tapi sebelum mereka pergi, kepala desa nanya ke Lufas apa beneran nggak apa-apa kalau desanya nyimpen golemnya. Lufas bilang dia nggak keberatan ninggalin golem itu. Jadi mereka pakai aja sebagai penjaga buat ngelindungin desa kalau-kalau ada orc lain yang muncul suatu hari nanti. Kepala desa tersentuh banget sama kebaikan Lufas sampai dia ngira Lufas itu utusan dewa. Tapi tebakannya jauh banget dari kenyataan. Lufas memutuskan sudah waktunya pergi. Tapi sebelum itu, para penduduk desa minta dia setidaknya kasih tahu namanya, biar mereka tahu harus manggil penyelamat mereka siapa.
Tanpa pikir panjang, Luffy hampir aja ngungkapin identitasnya, tapi Dina langsung motong dan ngasih nama palsu ke penduduk desa. Luffy kesel banget Dina motong omongannya. Tapi kan mereka udah bahas ini sebelumnya. Kalau sampai ada yang tahu identitas asli Luffy, bakal terjadi kepanikan massal. Dan itu nggak boleh terjadi. Karena mereka udah dapat cukup uang buat biaya perjalanan, nggak ada lagi yang bisa ngehalangin mereka buat langsung ke Spell. Tapi Luffy nggak bisa senang-senang amat, soalnya satu-satunya alasan mereka ke sana adalah buat ngentiin salah satu dari 12 bintangnya, Aries, yang terus-terusan nyerang kota itu. Dia juga perlu mastiin apa para pahlawan yang masih hidup itu beneran mantan teman-temannya atau bukan. Jadi perhentian pertamanya adalah ketemu sama Megress. Pas mereka deketin kota, Luffy mulai sadar ada banyak cahaya cantik yang melayang di sekitar mereka. Dia nanya ke Dina itu apa, dan Dina ngejelasin kalau itu serpihan-serpihan mana yang melayang karena tanah di sini subur banget. Katanya, itu pertanda mereka udah deket sama negara Svel, dan faktanya, Dina udah bisa lihat kotanya dari sini. Dia kelihatan seneng banget bisa sampai di sini, tapi Luffy nggak ngerti apa hebatnya. Soalnya, menurut dia itu cuma kelihatan kayak kota air biasa. Mereka turun ke gerbang depan, dan di sana seorang penjaga teriak, siapapun yang mau masuk Svel harus siapin paspor. Luffy nggak nyangka mereka butuh paspor buat masuk kota, jadi dia mulai khawatir mereka nggak bakal bisa masuk. Tapi Dina sama sekali nggak cemas, karena dia punya skill yang pas banget buat situasi ini, pemalsuan dokumen. Dia santai aja jalan ke penjaga, dan nunjukin 2 paspor yang baru dia bikin, buat dirinya dan Luffy. Setelah dicek, si penjaga yakin itu paspor asli dan ngizinin mereka berdua masuk kota. Sambil jalan-jalan di kota, Dina ngejelasin ke Luffy kalau kota Swivel ini didirikan oleh elf bijaksana bernama Megress dan terkenal banget karena punya banyak pengetahuan sihir. Daerah ini juga kaya akan mana, jadi banyak penyihir dan sarjana datang ke sini berharap bisa ningkatin ilmu sihir mereka. Dina nanya apa tujuan mereka di kota hari ini. Luffy jawab, pertama dia mau nemuin Megress, soalnya banyak banget yang mau dia omongin sama dia. Dina langsung panik dengar itu, karena dia pikir Luffy mau nyerbu kastil Megress. Tapi Luffy meyakinin kalau ini cuma kunjungan damai. Lagian, Aris udah bikin banyak masalah yang gak perlu buat Megress, jadi dia tetap harus minta maaf. Tapi sebelum itu, Luffy bilang dia mau ke perpustakaan dulu. Soalnya masih banyak banget sejarah dunia ini yang dia nggak tahu. Mereka mulai nanya-nanya arah ke perpustakaan terdekat, sampai akhirnya ketemu sama seorang pria bernama Grant. Dia bisa nebak kalau Luffy dan Dina pasti orang baru di kota. Soalnya hampir semua orang tahu kalau semua perpustakaan ada di bagian timur. Tapi karena dia lagi senggang, dia nawarin buat nganterin. Dina berterima kasih dan ngenalin dirinya sebagai pedagang keliling, dengan Luffy sebagai pegawainya yang mencurigakan. Tapi Luffy langsung nginjek kakinya di tengah kalimat buat nyuruh dia diam, soalnya siapa juga yang ngenalin temannya sebagai orang mencurigakan. Grant emang bisa lihat kalau Luffy kelihatan mencurigakan, tapi dia nggak mau mempermasalahkannya, karena dia yakin Luffy pasti punya alasan sendiri, dan Luffy bersyukur atas pengertiannya. Sambil Grant ngantarin mereka keliling kota, Dina ngomentarin betapa ramainya semua orang di sini. Grant setuju kalau orang-orang di sini emang ceria, tapi karena kota ini udah diserang Arya selama beberapa tahun terakhir, kebanyakan orang nggak betah tinggal lama di sini. Ekspresi Luffy langsung muram sedikit, karena dia sadar situasi di sini sedikit banyak gara-gara dia, dan Grant sadar akan hal itu. Tapi dia ngira Luffy cuma cemas karena ancaman diserang Arya selagi di sini. Jadi dia ngeyakinin kalau nggak usah khawatir karena sistem pertahanan kota ini nggak bisa ditembus. Dia ngejelasin kalau seluruh danau di sekitar kota ini sebenarnya adalah golem ciptaan Megress, dan setiap kali Aries nyerang, dia selalu berhasil dipukul mundur sama golem penjaga kota. Luffy memindai danau itu dan sadar kalau itu beneran golem. Walaupun level 500 nggak kelihatan hebat-hebat amat buat dia, tapi HP-nya yang sampai 1.000.000 poin itu benar-benar statistik yang luar biasa. Jadi kalau Megress bisa bikin sesuatu kayak gini, berarti dia emang jago banget. Grant lalu ngarahin Luffy dan Dina ke monorail kota, dan bilang kalau itu bisa bawa mereka ke bagian timur dengan cepat.
Dina dan Lufas harus lanjut sendiri dari sini. Jadi mereka berterima kasih atas semua bantuannya. Dan dia mendoakan semoga kunjungan mereka ke perpustakaan lancar. Sambil Gren berjalan pergi, Lufas iseng ngecek statusnya. Dan ternyata dia level 82. Itu sih teknisnya rendah banget. Tapi menurut standar petarung di zaman ini, Gren itu salah satu yang terkuat. Dina ngajak Lufas buat naik monorel. Dan baru sekarang Lufas kepikiran, perasaan di game aslinya nggak ada yang namanya monorel deh. Sesampainya di perpustakaan, Lufas langsung menuju bagian sejarah buat cari tahu apa yang terjadi selama 200 tahun dia disegel. Tapi pas lagi nyari-nyari di rak, dia nemu beberapa buku yang kelihatannya aneh banget. Misalnya, ada 3 buku yang isinya ngatain kalau 7 pahlawan itu bodoh karena udah nyegel Lufas, dan menurutnya aneh perpustakaan ini diizinin punya buku-buku kayak gitu, padahal kotanya dipimpin sama Megrez, salah satu dari 7 pahlawan. Dina ngingetin Lufas kalau Megrez kan nggak bikin kediktatoran atau semacamnya, jadi orang-orang bebas ngomong apa aja soal dia. Dan masalahnya bukan karena mereka nggak suka sama 7 pahlawan, tapi lebih karena orang-orang sebenarnya nggak nganggap Lufas itu jahat. Dulu orang-orang emang takut banget sama dia, tapi setelah 200 tahun rasa takut itu udah terlupakan, dan beberapa orang mulai sadar kalau pemerintahan Lufas sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Menurut salah satu buku sejarah, Lufas adalah makhluk bersayap hitam misterius yang muncul entah dari mana dan menyatukan dunia di bawah kekuasaannya dalam sekejap mata 200 tahun yang lalu. Meskipun dia tegas, dia bukan tiran, jadi banyak orang sebenarnya hidup lebih baik di bawah pemerintahannya. Tapi umat manusia akhirnya menolak kekuasaannya dan menyegalnya buat ngambil kembali kemerdekaan mereka. Sebenarnya ini aja nggak bakal jadi masalah, tapi satu-satunya yang menjaga iblis-iblis tetap tenang selama ini adalah ancaman dari Lufas dan ke-12 bintangnya. Jadi, begitu dia disegel, pasukan iblis langsung manfaatin situasi dan bangkit buat ngehancurin umat manusia. Tentu aja, para pahlawan coba ngentiin mereka, tapi kekuatan mereka nggak cukup dan akhirnya mereka kalah. Sejak saat itu, banyak tanah milik manusia pelan-pelan diambil alih sama para iblis, dan sekarang mereka diambang kepunahan. Lufas langsung panik dalam hati setelah dengar itu, soalnya dia nggak tahu kalau dunia lagi di ujung tanduk. Perang yang dia mulai itu kan niatnya cuma buat acara seru-seruan antar pemain, tapi nggak ada yang ngasih tahu dia kalau keputusannya bakal bikin dunia jadi separah ini. Kunjungan ke perpustakaan ini ngebantu Lufas sadar apa yang harus dia lakuin. Dia bilang ke Dina kalau mereka harus segera cari Aries. Tapi beberapa saat kemudian seluruh kota mulai bergetar. Gempa bumi dahsyat mengguncang pondasi. Alarm langsung berbunyi dan semua tentara bayaran yang ada di perbatasan buat siap-siap menghadapi serangan. Lufas melihat kerusakan yang terjadi dan nanya ke Dina apa wajar kota kayak gini ngalamin gempa sebesar ini. Sejauh yang Dina tahu, ini hampir nggak pernah terjadi. Jadi, Lufas nyimpulin kalau ini pasti akibat salah satu skill Aries, dan dia pasti lagi dalam perjalanan buat ngelancarin serangan besar-besaran. Nggak ada waktu buat disia-siain, jadi Lufas bikin sebuah glider dan nyuruh Dina segera naik. Sambil terbang menuju pusat kekacauan, Lufas mikirin situasinya dan semua ini terasa janggal. Dia tahu Aries itu monster domba yang nggak berbahaya, dan bukan sifatnya buat nyerang sebuah negara berulang-ulang kayak gini. Jadi dia penasaran, apa ini semua beneran cuma karena dia disegel? Dan lagi, dia juga heran, kenapa dia punya ingatan tentang Aries, padahal di game dia nggak pernah berinteraksi sama sekali dengannya. Tapi yang paling penting sekarang adalah ngentiin dia. Jadi urusan ingatannya bisa dipikirin nanti. Dulu, waktu Aries masih domba kecil, dia lagi keluyuran sendirian di hutan dan gak sengaja ketemu Lufas. Dia kaget lihat ada domba pelangi di sini. Soalnya itu monster legendaris yang katanya cuma lahir sekali setiap 500 tahun. Tapi pas dia deketin, domba itu malah mundur ketakutan dan mulai nangis. Lufas merhatiin air matanya, dan kalau dia tebak, domba itu mungkin udah kabur-kaburan sejak lahir, sembunyi dari monster dan manusia. Soalnya sehelai benang wolnya aja lebih berharga dari emas. Dia nggak nyangkal kalau si domba punya alasan bagus buat nangis, tapi dia nanya, apa gunanya nangis terus-terusan?
Dia bilang ke domba itu, kalau dia kesal sama situasinya, lebih baik dia siap-siap buat ngelawan balik orang-orang yang ngejar dia, atau siap-siap aja hidup selamanya sambil berlinang air mata. Si domba dengerin kata-katanya, dan langsung nyerang Lufas buat nunjukin tekadnya jadi lebih kuat, dan Lufas suka semangat bertarungnya. Jadi, dia nurunin domba itu dan ngajak dia ikut. Dia bilang kalau dia belum sekuat dulu, tapi suatu hari nanti dia bakal menaklukkan seluruh dunia. Dan dia mau domba itu jadi teman pertamanya. Dia nanya apa domba itu udah punya nama, dan si domba geleng-geleng kepala. Jadi Lufas lihat ke bintang-bintang sebelum akhirnya ngasih nama Ares. Setidaknya begitulah ceritanya. Saat ini, Grand dan anak buahnya lagi lari buat ngehadang pasukan Ares, karena ini jelas-jelas awal dari serangan besar-besaran. Begitu dia sampai di garis depan, dia lihat pasukan monster raksasa pelan-pelan bergerak menuju gerbang kota. Dia mulai khawatir, soalnya nggak mungkin dia bisa nahan sebanyak ini sampai pasukan utama siap bertempur. Gempa tadi pasti deklarasi perang dari Ares. Soalnya, biarpun Ares benci banget sama mereka, Lufas pernah bikin aturan kalau dia nggak boleh nyerang tanpa ngasih pengumuman dulu. Dan sejak itu, Ares patuh banget sama aturan itu. Nggak lama, pasukan depan kota tiba. Jadi perintah langsung dikasih buat semua penyihir dan pemanah buat nembak sebelum para monster terlalu dekat. Setelah menipiskan jumlah monster, para prajurit mulai maju, karena mereka harus nahan para monster sampai pasukan utama datang. Grand ada di barisan paling depan, dan mulai nebas monster ke kiri dan kanan. Tapi, biarpun dia baik-baik aja, anak buahnya nggak sekuat dia, jadi banyak dari mereka yang jadi korban. Kalau begini terus, Grand pikir mereka nggak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi, pas pasukan hampir aja kewalahan, tiba-tiba, ribuan tombak es hujan dari langit. Pas para prajurit nengok ke arah kota, mereka lihat Megress dan Levia, si golem air. Mereka semua lega, dewa pelindung mereka udah datang. Dan Megress bilang mereka semua bisa mundur sekarang, karena Levia yang bakal urus sisanya. Dia lalu ngasih perintah ke Levia buat nyerang, dan dalam sekejap, puluhan pasukan monster musnah dalam sekali serang. Sementara itu, Lufas nontonin pertempuran dari kejauhan. Dia tadinya berencana turun tangan kalau situasinya genting, tapi dengan adanya Levia dan Megress, kayaknya bantuannya nggak bakal dibutuhin. Ngomong-ngomong soal Megress, Lufas memutuskan buat ngecek statusnya. Mau lihat apa masih sebagus dulu waktu dia dan Megress main bareng. Tapi, yang bikin dia kaget, sekarang Megress cuma level 500 dan kena debuff bernama Kutukan Sang Penakluk. Lufas belum pernah dengar kutukan kayak gitu sebelumnya. Jadi, dia nanya ke Dina apa dia tahu sesuatu. Menurut gosip yang pernah dia dengar, setelah para pahlawan gagal ngalahin Raja Iblis, mereka semua kena kutukan yang nyegel setengah dari kekuatan mereka. Makanya Megress jadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan kalau dipikir-pikir lagi, kalau Megress nggak bisa pakai kekuatan penuhnya lagi, berarti dia nggak bisa bikin golem kayak Levia lagi. Jadi, kalau Levia sampai kalah, kota ini benar-benar bakal tamat. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar pas monster raksasa mendekat dari sisi gunung, dan itu ternyata Aris. Setelah adu tatap sebentar, Aris dan Levia langsung bentrok. Karena elemen Aris itu api, Megress pikir Levia harusnya lebih unggul dalam pertarungan langsung. Levia pakai serangan pusaran air, maksa Aris mundur pada awalnya, tapi nggak lama kemudian, Aris balik nyerang dengan bola api raksasa. Awalnya, kelihatannya bola api itu meleset dari Levia, tapi ternyata Aries dari awal nggak ngincer dia. Target sebenarnya adalah Megress. Untungnya, tepat sebelum bola api itu kena, Levia berhasil maju dan mademin ledakannya. Megress lalu nyuruh Levia jadi gelombang pasang buat dorong Aries mundur, tapi Aries pakai skill lompatan api buat loncatin dia dan langsung menuju Megress. Megress masang perisai buat ngelindungin diri, tapi karena kekuatannya cuma setengah dari dulu, Aris akhirnya berhasil ngalahin dia dan ngeretakin perisainya. Tapi sebelum dia bisa nembus, Levia nyelinap dari belakang Aris dan langsung menguncinya. Para prajurit sorak-sorai nyemangatin Levia buat ngabisin Aris, dan Dina nanya ke Lufas gimana menurutnya akhir dari pertarungan ini. Lufas bilang Levia bakal menang pertarungan ini, tapi bukan berarti dia bakal menang perang.
Banyak banget HP Levia yang terkuras karena nahan semua serangan Aris. Dan kemungkinan besar ini emang tujuan Aris dari awal. Dia tahu dia nggak bakal bisa ngalahin Levia dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi dia berencana nguras HP-nya dengan serangan terus-menerus selalu kabur, biar dia bisa nyerang lagi di lain waktu. Luffas kagum juga. Aries bisa mikir cukup logis buat sadar kalau Levia nggak bisa ngejar dia kalau dia mundur. Jadi serangan berkala kayak gini pasti bakal jamin kemenangannya suatu saat nanti. Tapi Luffas nggak bisa biarin rencananya berlanjut lebih jauh. Karena bakal bahaya banget kalau dia beneran ngehancurin Levia. Jadi dia harus turun tangan sendiri. Dia narik Dina dan lompat ke medan perang. Tepat pas Aries mau ngeluarin serangan kuat lainnya, Luffas nendang dia sampai mental ke seberang pegunungan. Semua orang melongo nggak percaya lihat monster mengerikan itu terbang dalam sekejap. Dan Maegres cuma bisa bengong, mikir siapa gerangan yang punya kekuatan sehebat itu. Tapi biarpun Luffas masih nyamar, begitu Maegres dengar cara bicaranya, dia kayaknya mulai sadar. Luffas belum mau ngaku atau ngebantah apa-apa, jadi dia bilang ke Maegres kalau dia yang bakal urus Aris, dan setelah itu dia bakal balik buat ngobrol. Tapi sebelum dia pergi, Maegres ngasih tahu kalau ada dalang di balik semua ini yang manas-manasin Aris buat balas dendam. Jadi dia harus hati-hati. Peringatan itu datang dari teman lama. Jadi Luffas bilang dia bakal ingat itu, lalu dia terbang buat ngadepin Aris. Begitu sampai di depan Aris nanya dia siapa, dan ini bikin Luffas kaget. Soalnya waktu dia main game, Aris itu cuma bisa ngembik kayak domba. Jadi dia nggak tahu kalau Aris ternyata bisa ngomong. Oke, lupakan itu. Karena Aris kayaknya nggak ngenalin dia, Luffas langsung aktifin skill intimidasinya. Begitu Aris ngerasain tekanan mengerikan dari Luffas, dia langsung keingat sama tuannya. Tapi, biarpun Luffas udah ada di depannya, Aries tetap nggak mau percaya itu beneran dia. Soalnya, dia yakin Luffas udah lama mati. Luffas sendiri juga nggak yakin apa dia bisa dibilang Luffas yang asli. Soalnya kan dia teknisnya reinkarnasi. Tapi yang jelas ini beneran tubuhnya Luffas Mapaah. Dia males buang-buang waktu ngeyakinin Aries pakai kata-kata. Jadi dia bilang kalau Aries beneran nggak percaya, dia boleh coba sendiri kekuatannya. Sebagai bonus, dia janji nggak bakal nyakitin Aries parah-parah. Aries ragu sejenak. Soalnya cewek di depannya ini emang mirip banget sama Luffas. Tapi dia ngeyakinin dirinya sendiri kalau ini pasti palsu. Karena nggak mungkin tuannya bisa kembali. Dia siap-siap nyerang dengan kekuatan penuh dan Luffas mulai semangat. Soalnya ini pertama kalinya dia bakal ngelawan monster yang harusnya cukup kuat buat nahan serangannya. Jadi ini bakal jadi pertarungan sungguhannya yang pertama. Ares maju nyerang Luffas dengan kekuatan penuh. Tapi setelah berhasil dorong Luffas mundur beberapa ratus meter, Luffas dengan gampang nahan serangannya pakai satu tangan. Dan bilang kalau Ares emang udah jadi lebih kuat dibanding 200 tahun yang lalu. Ares terus-terusan coba dorong Luffas, tapi Luffas nggak gerak sedikit pun. Malah dia nyebut Ares imut karena udah berusaha keras. Sebagai hadiah atas usahanya, Luffas bilang dia bakal ngasih pelukan. Detik berikutnya, Aries udah diangkat dari tanah pakai kepalanya. Luffas lalu ngelempar dia tinggi-tinggi ke udara. Tapi ini belum selesai. Dia terbang ngejar Aries dan begitu sampai di atasnya, dia bilang, "Aku bakal elus-elus kamu sedikit ya." Luffas kemudian nonjok Aries dengan kekuatan setara truk 10 ton, bikin dia jatuh ke tanah. Tapi sebelum mendarat, Luffas terbang ke bawahnya dan memutuskan buat ngelus dagunya juga. Jadi Aries mental lagi ke udara. Orang-orang nonton pemandangan itu dengan kaget dan diam 1000 bahasa. Soalnya mereka belum pernah lihat pertunjukan kekuatan sedahsyat ini. Akhirnya, Luffas ngebanting Aries ke tanah, bikin dia kelihatan mengenaskan. Tapi dia masih belum kelar. Aries mulai terbakar dengan api biru terang. Dan Luffas nebak ini pasti serangan terkuatnya. Jadi dia nyuruh Aries buat nyerang pakai semua kekuatannya. Aries melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Dan dengan senyum lebar di wajahnya, Luffas maju buat mencegahnya. Menghasilkan ledakan dahsyat yang bisa dilihat dari berkilo-kilometer. Pas debunya udah hilang, kelihatan kalau Luffas sekali lagi nahan serangan Aries cuma pakai telapak tangannya. Terus dia nyentil Aries sampai mental ke bebatuan.
Dia nanya ke Aris apa dia masih ragu kalau dia Lufas yang asli. Tapi tiba-tiba Aris lompat dari reruntuhan dan berubah jadi wujud manusianya buat minta maaf ke Lufas atas kelakuan bodohnya. Lufas kaget pada awalnya karena dia tahu Aries punya wujud manusia, tapi dia nggak ingat pernah ngedesain wujud manusianya jadi fanboy. Tapi setelah dipikir-pikir, dia ingat pernah ngobrol di grup chat sama teman-temannya buat ngasih desain fanboy ke Aries sebagai lelucon, dan dia setuju-setuju aja. 20 menit kemudian, Aries akhirnya berhenti nangis sambil minta maaf. Lufas lalu ngeliat layar status Aries dan levelnya masih sama kayak waktu Lufas mainin gamenya. Tapi kemampuannya udah ningkat lumayan jauh, dan itu pasti hasil kerja keras Aries selama 200 tahun terakhir. Dia bilang ke Aries kalau dia lagi dalam misi buat ngumpulin lagi ke-12 bintang surgawinya. Dan Aries adalah perhentian pertamanya, jadi dia nggak terima penolakan. Aries seneng banget Lufas nyamperin dia duluan, dan dia setuju buat gabung lagi sama misinya. Tapi dia punya beberapa pertanyaan dulu. Misalnya, siapa itu cewek berambut biru di belakang sana? Dina nggak percaya Aris beneran nggak inget dia. Jadi dia lari nyamperin Aris, natap matanya, dan ngingetin kalau dia itu udah ada di sisi Lufas selama ini. Tiba-tiba, Aries keingat samar-samar sama Dina yang berdiri di samping singgasana Lufas. Tapi mengingat Dina punya kekuatan ngubah ingatan, aku jadi curiga nih. Seingat Aries, Dina itu literally nggak pernah gerak dari tempat itu. Jadi dia ngira Dina itu cuma perabotan. Dia kaget pas tahu ternyata Dina bisa ngomong. Denger Aries manggil dia perabotan bikin Dina kesel banget. Jadi dia mojok dan mulai ngambek. Lufas ketawa kecil, soalnya dia sendiri awalnya juga nggak tahu siapa Dina. Tapi Dina udah banyak ngebantu sejak Lufas datang. Jadi dia minta Aris buat nggak ngejek Dina keterlaluan. Lufas nanya ke Aris kenapa dia nyoba nyerang kota. Aris jawab dia ngelakuin itu cuma karena mau balas dendam buat Lufas atas apa yang manusia lakuin ke dia. Lagian, kalau mereka nggak nyegel Lufas, manusia pasti udah kalah dari dulu dan dunia bakal damai. Lufas ngerti perasaan Aris dan dia ngehargai niatnya buat balas dendam. Tapi dia bilang ke Aris kalau dia sama sekali nggak punya niat balas dendam ke manusia. Di luar itu, dia ingat apa yang Megris bilang soal ada orang yang manas-manasin Aris buat nyerang. Jadi, dia nanya ke Aris siapa yang ngisi kepalanya dengan pikiran balas dendam, karena dia nggak terima ada yang nipu bawahannya. Aris dengan gugup bilang kalau itu salah satu iblis, dan sekarang di benua iblis yang sama lagi siap-siap ngelepasin pasukannya buat nguasain Sufel. Dia udah nunggu dengan sabar sampai Aries nguras HP-nya Levia biar dia bisa nyerbu. Dan dia udah nyiapin pasukan monster yang semuanya level 80 ke atas. Jadi dia yakin gak ada yang bisa ngentiin dia. Mars nyuruh pasukannya berangkat dan bantai setiap manusia di kota Svel. Tapi tiba-tiba Lufas jatuh dari langit tepat di depan kastilnya, ngabisin semua anak buah Mars dalam sekejap. Mars nggak tahu siapa Lufas, tapi dia bisa ngerasa kalau Lufas itu kuat. Jadi dia mutusin buat turun dan ngadepinnya. Mars nanya ke Aries kenapa dia tiba-tiba berhenti nyerang Svel, padahal dia pasti masih benci sama manusia atas apa yang udah mereka lakuin. Aries ngaku dia emang masih belum maafin manusia atas apa yang mereka lakuin ke Lufas. Tapi sekarang dia sadar kalau ngehancurin mereka nggak bakal bikin dia ataupun Lufas senang. Faktanya, yang untung cuma iblis-iblis kayak Mars, dan itu hal terakhir yang Lufas mau. Jadi Aries bersumpah bakal ngentiin Mars di sini. Mars sih nggak keganggu, soalnya dia udah ngira ini bakal terjadi cepat atau lambat. Dan karena Aries udah nggak berguna lagi, dia berencana buat ngabisin Aries. Lufas nyuruh Aries buat istirahat aja, soalnya dia masih luka-luka abis dihajar tadi. Dan Mars kaget, masih ada orang sekuat itu di pihak manusia. Tapi itu nggak masalah, karena sebagai salah satu dari 7 jenderal iblis, dia yakin bisa ngalahin Lufas. Dia mulai ngumpulin kekuatan api dan esnya, sambil ngejelasin tekniknya dengan detail yang ngebosenin banget. Dia kebanyakan bacot, dan Lufas akhirnya muak. Jadi, dia nonjok mukanya telak sampai Mars mental ke angkasa kayak tim roket. Nah, karena urusan itu udah beres, nggak ada lagi yang perlu Lufas lakuin di sini. Tapi sebelum pergi, dia punya beberapa pertanyaan soal 7 jenderal iblis yang disebut Mars tadi.
Aries baru aja memulai ngejelasin, tapi sebelum dia ngomong sepatah kata pun, Dina nongol dari portal dan bilang biar dia aja yang jelasin. Dia cerita ke Lufas kalau 7 Jenderal Iblis itu dibentuk 8 tahun yang lalu, dan isinya adalah bawahan terkuat Raja Iblis. Lufas kaget pas tahu Mars itu salah satu iblis terkuat, soalnya levelnya paling banter cuma 300-an. Dina lanjut ngejelasin kalau bukan cuma pihak manusia aja yang melemah drastis selama 200 tahun terakhir. Biarpun para pahlawan kena kutukan dan jadi lemah banget, mereka berhasil ngabisin hampir semua bawahan Raja Iblis yang benar-benar kuat. Jadi, yang levelnya setara Lufas sekarang cuma Raja Iblis sendiri dan anaknya. Tiba-tiba, Eri sadar kalau Lufas ternyata nggak ngebunuh monster-monster pas dia mendarat tadi. Jadi, dia nanya, apa Lufas berencana ngebiarin mereka hidup? Dan Lufas mengiyakan. Menurutnya, nggak benar kalau ngebunuh monster-monster itu, soalnya mereka belum ngelakuin salah apa-apa. Tapi Dina nanya, apa Lufas yakin mau ngampunin mereka? Soalnya mereka bisa aja nyakitin orang kalau dibiarin sendirian. Lufas udah kepikiran solusi brilian buat ini. Dia pakai kekuatannya buat menaklukkan semua monster di area itu dan membawa mereka di bawah kendalinya. Dina nanya, apa Lufas mau bawa semua monster itu pulang? Tapi Lufas nggak mau repot-repot ngurusin semua monster ini. Jadi dia ngasih perintah dan nyuruh mereka semua buat kembali ke habitat alaminya dan jangan nyerang manusia tanpa alasan yang jelas. Para monster pun mulai pergi dan sekarang mereka harusnya bisa hidup dengan damai. Lufas pun senang dan urusannya di sini resmi selesai. Setelah itu, Lufas kembali ke kota Svel buat ketemu Magress dan ngasih kabar terbaru. Dia bilang kalau dia udah berhasil ngendaliin Ares dan juga udah ngalahin Jenderal Iblis yang jadi dalang dibalik semuanya. Magress lega, akhirnya semua ini berakhir. Tapi dia nanya, gimana nasib monster-monster yang tadinya di bawah kendali Mars? Lufas ngasih tahu kalau dia udah menempatkan mereka semua di bawah komandonya, jadi mereka nggak bakal jadi masalah. Setelah dengar semua yang udah Lufas lakuin, Magress jadi yakin sama identitasnya. Dia minta Lufas ikut sebentar karena dia mau ngobrol 4 mata. Tapi, Seville ragu sejenak, karena rasa penasarannya udah diubun-ubun. Pemain yang pakai karakter Magress di game itu adalah pemain top yang sering main bareng dia, dan mereka teman baik banget. Jadi, dia berharap Magress yang ada di depannya ini orang yang sama kayak dulu. Pas Magress kembali ke kastil, beberapa bangsawan Skifel ngerubungin dia dan mulai ngomongin betapa khawatirnya mereka. Mereka semua bilang Magress harus lebih hati-hati. Soalnya kalau kota sampai kehilangan dia atau Levia, nggak bakal ada harapan lagi buat bertahan dari para penyerbu. Tapi, Dina bisa lihat kalau nggak ada ketulusan atau kekhawatiran sama sekali buat Magress di balik kata-kata mereka. Magress lewat di depan mereka dengan ekspresi pasrah. Dan pas Lufas nyusul, dia bilang dia tahu Lufas pasti muak sama apa yang barusan dia lihat. Mereka itu harusnya para pejabat tinggi yang tugasnya ngelindungin rakyat. Tapi mereka cuma peduli sama diri mereka sendiri dengan cara cari muka ke Magress. Dia ngebawa Lufas dan yang lainnya ke kantornya dan ngeyakinin kalau di sana nggak ada alat penyadap. Jadi Lufas bebas nunjukin wujud aslinya. Lufas nurut dan ngebentangin sayapnya, bikin Magress yakin kalau itu beneran dia. Tapi yang bikin Lufas kecewa, ekspresi di wajah Magress itu ketakutan banget. Jadi kayaknya dia nggak punya ingatan sama sekali sebagai pemain. Lufas kecewa karena ini artinya dia mungkin beneran sendirian di dunia ini. Tapi Magress salah ngertiin ekspresinya. Dia kira Lufas kecewa sama keadaannya sekarang. Dia bilang banyak yang bisa berubah dalam 200 tahun. Orang bisa jadi lebih kuat atau lebih lemah. Dan dalam kasus Magress, dia udah jadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia nanya ke Lufas, apa dia kembali buat balas dendam karena udah disegel. Tapi Lufas bilang ke Magress, kalau kembalinya dia itu murni kebetulan. Manusia cuma nyoba manggil pahlawan dan gak sengaja malah manggil dia. Lufas mulai bertanya-tanya ada apa dengan Magress di dunia ini. Kalau dia bukan pemain, bukannya harusnya dia menentang Lufas, setidaknya menurut cerita yang dia dengar sejauh ini. Tiba-tiba dia sadar, Magress pasti merasa bersalah atas apa yang terjadi. Soalnya, kalau dia dan para pahlawan lain gak menyegel Lufas,
para iblis pasti udah dikalahkan dari dulu. Dipuja sebagai pahlawan padahal dia nyalahin dirinya sendiri atas kehancuran umat manusia, pasti ngebuat dia tersiksa. Jadi dia selama ini nyari cara buat ngehukum dirinya sendiri. Luffy bilang ke Megress nggak ada gunanya nyalahin diri sendiri atas masa lalu. Karena kenyataannya dia udah ngalahin musuh yang kuat, jadi dia harusnya bangga dan terus maju di jalan yang menurutnya benar. Megress nggak percaya Luffy bisa sebaik ini sama dia. Jadi dia nanya kenapa Luffy nggak benci sama dia. Luffy kan udah diambang tujuannya buat nyatuin dunia, dan mereka malah ngehianatin dia. Itu emang kedengarannya susah buat dimaafin. Tapi sejauh yang Seville rasain, dia nggak punya rasa benci atau dendam sama sekali ke Megress. Soalnya pertarungan itu kan cuma terjadi di dalam game, jadi dia nggak pernah ngalamin langsung. Dia nggak tahu gimana perasaan Luffy waktu itu, tapi dia mau ngasih jawaban yang pas. Jadi dia bilang ke Megress, kalau Megress dan yang lain milih buat memberontak, itu salahnya sendiri karena jadi penguasa yang nggak becus. Megress coba ngebantah, bilang dia tetap pantas dihukum. Tapi pas dia lihat ke atas dan ngelihat wajah Luffy yang tulus memaafkan, Luffy bilang dia harus berhenti nyalahin diri sendiri. Apapun yang terjadi, dia adalah pahlawan negara ini. Jadi, dia harus berdiri dengan bangga. Megress ngerti maksudnya, tapi Luffy bisa aja milih kata-kata yang lebih baik. Mengingat kursi rodanya, dia nggak bakal bisa banyak berdiri. Megress jadi teringat masa lalu, waktu dia, Luffy dan Alliot masih sahabat baik, dan dia keingat betapa senengnya dia dulu. Jadi, dia janji bakal ngikutin nasihat Luffy. Setelah itu, Luffy pakai sihirnya buat mulihin HP Levia yang hilang, dan Megress berterima kasih atas bantuannya. Soalnya, dengan keadaannya sekarang, dia nggak bakal bisa ngelakuin itu sendiri. Levia lalu kembali ke air dan Luffy minta maaf atas masalah yang disebabin Aris. Tapi Aris masih dendam sama Megress, jadi dia bilang dia nggak mau minta maaf. Megress nanya ke Luffy apa rencananya sekarang. Luffy jawab dia bakal terus keliling benua sampai dia ngumpulin semua ke-12 bintangnya. Dan Dina ngasih tahu Luffy kalau yang berikutnya di daftar adalah Libra, penjaga makam sayap hitam. Luffy nanya apa itu makam sayap hitam. Dina ngejelasin, setelah Luffy disegel, semua orang yang mengaguminya kerja bareng buat ngebangun struktur terbesar di dunia sebagai monumen untuk Luffy. Dan di paling atas, semua harta karun dan barang-barang lama Luffy disimpan, dengan Libra yang bertugas sebagai penjaga buat ngelindunginya dari para perampok makam. Luffy nanya, kenapa ada orang sebodoh itu yang nekat ngelawan Libra cuma buat ngerampok makam? Megress ngasih tahu kalau bukan cuma level orang aja yang menurun, senjata juga jadi jauh lebih jelek. Banyak senjata legendaris yang dulu ada hilang pas perang melawan Raja Iblis, jadi satu-satunya yang tersisa cuma yang ada di makam Luffy. Umat manusia udah mati-matian nyoba dapetin senjata-senjata itu buat ngebantu perang ngelawan pasukan Iblis, tapi berkat Libra, semua usaha mereka berakhir dengan kegagalan brutal. Luffy ngerti betapa frustrasinya Megress, tapi beda sama Aries, kayaknya Libra nggak ngelakuin sesuatu yang salah. Dia cuma nunjukin kesetiaannya dengan ngejaga makam tuannya. Dan Megress setuju sama pendapat Luffy. Tapi dia punya satu permintaan. Setelah Luffy nemuin Libra dan ngambil lagi harta karunnya, dia minta Luffy buat ninggalin apa aja yang nggak mau dia pakai. Soalnya itu bakal ngebantu banget. Luffy bilang dia nggak masalah dengan itu. Jadi dia dan yang lainnya siap-siap pergi. Tapi sebelum mereka pergi, Megress bilang dia punya sesuatu buat Luffy. Dia mungkin udah lemah, tapi dia masih punya sihir yang cukup kuat. Jadi dia pakai mantra buat nyembunyiin sayap Luffy, biar Luffy nggak perlu terus-terusan nutupinnya pakai jubah buat jaga rahasia identitasnya. Dia juga ngasih Luffy baju baru, dan Luffy seneng banget. Soalnya ini jauh lebih enak buat gerak. Pas mau keluar, Luffy nyari Grand di luar kota. Grand agak bingung pada awalnya, soalnya dia nggak ngerti kenapa cewek secantik ini ngajak dia ngobrol. Tapi Luffy selalu ngelepas kacamatanya buat nunjukin kalau dia orang yang sama yang Grand tolong tadi pagi. Grand kaget, dia nggak nyangka Luffy secantik ini. Luffy bilang dia datang buat pamitan dan berterima kasih atas semua bantuannya. Jadi Grand mendoakan semoga perjalanannya aman. Tapi sebelum Luffy pergi, dia punya satu pertanyaan terakhir.
Dia baru aja mau nanya apa Luffy itu Luffy yang sama dari legenda. Tapi dia tiba-tiba berhenti dan nyuruh Luffy lupain aja. Karena nggak mungkin itu beneran terjadi. Sementara itu, di tempat lain, Mars baru aja jatuh di hutan. Pas lagi terbang tadi, dia baru sadar kalau satu-satunya orang yang bisa mukul dia sekeras itu pastilah Luffy Mafaal. Tapi kalau Luffy beneran kembali, semua rencananya bakal berantakan. Tiba-tiba, seorang wanita nyamperin Mars dan bilang kalau perannya udah selesai. Jadi, sudah waktunya dia menghilang.